Sudah ngaji semua? Ngaji sama siapa? Sama kakak-kakak senior kita. Ya, alhamdulillah kakak-kakak masih ingat sama masjid kita ya. Kita ucapkan terima kasih, semoga hatinya selalu ada di masjid ini. Termasuk kalian ini besok calon-calon remaja masjid Al-Hikmah. Jadi diusahakan jadilah anak-anak yang pinter, anak-anak yang soleh. Awas, yang bicara sendiri Pak Muhsin lihat. Halo, halo, ya. Anak-anak, pada sore ini cerita dari Pak Muhsin adalah cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Cerita tentang Nabi Ayub, bukan Yakub ya, Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang kenal Nabi Ayub? Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal. Kalian punya Nabi itu harus tahu. Besok di akhirat itu kalian ditanya, kalau tidak hafal tentang Nabi, tidak hafal tentang Rasul, tidak hafal tentang malaikat, kalian tidak akan masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Ya, semuanya pengen. Siapa yang pengen masuk neraka? Oh, siapa yang pengen masuk neraka? Ya, semua tidak pengen. Anak-anak, perhatikan, tutup mulutnya dulu. Nabi Ayub itu adalah nabi kekasih Allah. Nabi Ayub itu adalah nabi yang salah satunya nabi yang diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Pak Muhsin di sini nang, bukan di luar. Halo, yang di depan pintu itu siapa namanya? Fatir Rizki. Pak Muhsin di sini bukan di luar ya. Yang dilihat Pak Muhsin. Jadi Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Punya kebun, berbagai macam buah ada di dalam kebun itu. Dan Nabi Ayub itu terkenal dengan dermawan. Wonge sugih tapi lomo. Sapa wonge sing pengen njaluk buah-buahan, Nabi Ayub mempersilahkan makan sepuasnya. Ini Nabi Ayub. Makanya anak-anak besok kalau jadi kaya, punya rezeki banyak, punya kebun luas, di dalamnya banyak buah-buahan. Ada yang pengen punya kebun luas? Semuanya pengen. Di situ ada buah apel, buah durian, buah semangka, buah pepaya, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada salah satu sahabat kalian yang pengen meminta buah pada kalian. Halo? Yang minta buah pada kalian. Karena kalian ini orangnya baik, anaknya baik, pengen nyontoh Nabi Ayub, akhirnya kalian memperbolehkan, kalian memsilahkan sahabat kalian untuk masuk ke kebun tersebut untuk makan buah sepuasnya. Orang yang dermawan itu dapat pahala apa enggak sih? Dapat pahala apa enggak? Dapat. Wong sing lomo iku entuk ganjaran apa ora? Entuk. Ganjarane apa? Ganjarannya besok dapat surga. Makanya kalau kalian tuh rezekinya banyak, ada temennya yang nggak punya duit di sekolah, kalian bawa uang banyak, kalian jajanin itu temennya ya, traktir. Karena apa? Itu bagian daripada sedekah. Biar rezeki kalian itu barokah. Betul? Betul? Lah Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang diberi rezeki melimpah. Punya anak-anak, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tetapi setan ini dia ingin menguji Nabi Ayub. Ya, Surya ya. Ya, Pak Muhsin lihat loh mana yang bicara dan mana yang tidak bicara.
Yo, anaknya Pak Win itu yo. Nanti tak laporin sama orang tuanya loh. Jadi setan itu ingin menguji Nabi Ayub. Sampai seberapa besar iman Nabi Ayub. Sama kayak kita ini hari ini puasa, betul ya? Diuji ketika berangkat ke masjid, ada orang menjual buah-buahan. Buah semangka warnanya merah. Anda lihat, wah, gitu ya. Itu ujian. Sabar. Ini lagi ujian. Ujian untuk menahan hawa nafsu. Ujian untuk menahan hawa nafsu. Menahan lapar, menahan makan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari mulai subuh sampai maghrib. Kita diuji oleh Allah. Sama juga kayak Nabi Ayub. Setan ingin menguji, menggoda semua harta kekayaan Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub diberi penyakit oleh setan. Anaknya meninggal semua. Nabi Ayub terkena penyakit kudis, gatal-gatal sampai puluhan tahun tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, dijauhi sama masyarakatnya, dijauhi sama kawan-kawannya. Coba bayangkan anak-anak, kalau kalian yang kena penyakit kudis, gatal-gatal, kira-kira temanmu masih deket sama kamu ndak? Ndak mau deket, takut ketularan, bentol-bentol. Surya kena penyakit kudis, kira-kira Ata mau deket ndak? Gak mau. Kenapa? Takut ketularan. Ya. Akhirnya masyarakat, sahabat, kawan, tetangga menjauhi Nabi Ayub. Yang dulu Nabi Ayub dipuja-puja karena punya rezeki lebih, punya kekayaan banyak, dipuji-puji sama tetangganya, dipuji-puji sama sahabatnya, dipuji-puji sama masyarakatnya. Begitu Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pada menjauhinya. Semuanya pada menjauhinya. Kok bisa begitu, Pak? Karena Allah sedang menguji. Anak-anakku sekalian, ketika Nabi Ayub ini diuji, Nabi Ayub mengasingkan diri di suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Kebun-kebunnya semuanya musnah, tidak berbuah lagi. Ada duren, durennya tidak berbuah. Ada apel, tidak berbuah. Dia benar-benar diuji dengan kemiskinan yang luar biasa, dengan penyakit yang bertahun-tahun, bahkan dia saja ditinggalkan oleh istrinya. Dia hidup sendiri di sebuah gubuk, di suatu tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Anak-anak kalau hidup di hutan sendiri berani enggak? Kenapa enggak berani? Takut ada setan, takut ada kuntil anak. Kuntil anak kok takut? Kalau kuntil bapak takut enggak? Kuntil bapak enggak ada ya? Kalau kuntil ibu ada enggak? Lah kenapa kuntil bapak enggak ada, kuntil ibu enggak ada, kok kuntil anak ada? Kenapa? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Itu hanya godaan belaka ya. Itu godaan. Jadi manusia hidup di dunia ini digoda. Digoda oleh siapa? Oleh setan. Makanya kalian puasa seperti ini supaya apa? Supaya setan tidak berani lagi menggoda orang-orang yang sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk satu. Tepuk satu. 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 Dua. Dua. Ya
Ayo anaknya Pak Win nanti tak suruh sendiri. Coba kita lihat anaknya Pak Win. Tepuk satu. Anaknya Pak Win siapa toh? Ya, coba tepuk satu. Saya nyuruhnya Mas siapa namanya? Mas Dani. Yang lain diam. Tepuk satu. Nanti yang lain kalau ikut tepuk, tak pulangkan paling akhir. Yang tepuk hanya Mas Dani saja. Betul ya? Tepuk satu, dua. Nah, semuanya sekarang. Tepuk satu, satu, dua. Tepuk anak soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes, is the best. Oke, ya. Nabi Ayub akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun itu kemudian Allah memberikan jalan. Ayub kata Allah, mandilah. Di situ ada belik di kebun itu, kemudian Nabi Ayub disuruh untuk mandi. Setelah mandi, badan yang penuh dengan penyakit kudis itu semuanya hancur. Badannya balik jadi halus, badannya menjadi mulus, dan Nabi Ayub balik dadi nom meneh. Ya, balik dadi muda, tambah ganteng. Kenapa? Karena dia lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Ayub itu lulus ujian, kemudian istrinya mau balik lagi. Dia ditinggal sama istrinya, kemudian balik lagi, tapi Nabi Ayub bernandar, "Nak awakmu sesuk balik karo aku, Nabi Ayub, aku bakal nyambuk 100 kali cambukan." Akhirnya dicambuk sampai 100 kali, barulah diterima istrinya lagi menjadi istri. Kemudian menikah, punya anak, anaknya ganteng-ganteng lagi. Kebunnya kemudian tumbuh buah-buahan lagi. Itulah Nabi yang lulus ujian. Kalian juga besok akan mendapatkan buah-buahan yang hebat, yang enak di surga. Kalau kalian lulus 1 bulan penuh kalian menjalankan ibadah puasa. Kira-kira sanggup nggak puasa 1 bulan anak-anak? Sanggup? Sanggup? Besok kalau kalian lulus ujian 1 bulan ini, maka kalau kalian masuk surga akan makan makanan yang istimewa, yang langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertemuan pertama di bulan Ramadan, cerita pada sore ini adalah tentang Nabi Ayub. Besok bisa kita lanjutkan lagi ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.